Jadi untuk pada pagi hari ini mungkin kemarin sudah mendengar ya bahwa Chandra Asri Petrochemical atau TPIA berhasil membalik kerugiannya di kuartal 1 2022. Bahkan di kuartal 4 2022 juga masih rugi, tapi di kuartal 1 2023 sudah kembali menjadi net profit. Next slide. Jadi mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan perseroan. Chandra Asri Petrochemical ini adalah produsen dari berbagai produk-produk petrochemical. Di mana di kuartal 1 2023 produk yang namanya olefin dan polyolefin ini berkontribusi sekitar lebih dari 65% terhadap laba kotornya TPIA. Dan kalau misalnya kita ketahui kedua bahan ini, olefin dan polyolefin adalah digunakan untuk memproduksi bahan turunan yang lainnya, yaitu etilen, polyetilen, propilen, dan juga polipropilen. Jadi kalau misalnya kita tahu botol plastik ataupun packaging plastik, kalau misalnya kita pesan delivery makanan gitu, terbuat salah satunya dari polyetilen, dan kantong plastik itu juga salah satunya terbuat dari polypropilen. Kemudian kita lihat juga bahwa lokasi produksi atau pabrik-pabrik utama dari Chandra Asri ini berada di Jawa Barat. Jadi mungkin kalau sahabatnya saya pernah berwisata ke daerah Pantai Anyer atau Carita, itu pasti akan melewati deretan dari pabrik-pabrik Chandra Asri yang sangat besar sekali di kawasan Cilegon, salah satunya. Next slide. Ini yang terbaru dari kinerja keuangan yang kemarin di kuartal 1 2023. Meskipun ada pertumbuhan secara year on year di revenue-nya, meskipun ada penurunan di revenue-nya ya, secara year on year itu sekitar 26% karena volume produksi juga turun. Namun ada perbaikan di dalam profitability-nya. Karena harga bahan baku yaitu nafta. Nafta ini juga bahan olahan dari bahan produk turunan dari minyak mentah. Itu harganya mengalami penurunan sehingga profitabilitas dari TPIA ini bisa meningkat. Sehingga di level gross profit, operating profit maupun net profit itu berhasil tumbuh bahkan menjadi lebih positif dibandingkan dengan kuartal 4 2022 yang masih merugi dan juga kuartal 1 2022 yang juga masih merugi. Next slide. Dan ya kita ngelihat ini juga termasuk salah satu faktor yang berkontribusi di mana mungkin di grafik yang sebelah kiri itu harga nafta sudah masuk ke teritori yang bearish, mana itu sudah turun ke bawah MA 200-nya. Demikian juga dengan harga minyak mentah di grafik sebelah kanan itu juga sudah turun ke bawah MA 200-nya. Sehingga kita perkirakan ke depan ini masih akan bergerak bearish. Dan tentu saja sebagai bahan utama raw material produksi untuk olefin, polyolefin, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan profitabilitas yang ada di TPIA ini sendiri. Ya, namun kita juga tidak memungkiri bahwa ada pendapatan atau laba atas transaksi lain-lain yang berhasil menopang laba bersihnya TPIA di kuartal 1 2023 kemarin. Antara lain itu ada sekitar 35 juta pendapatan atau laba lain-lain dari pendapatan bunga, dividen, hedging, dan juga kelebihan dari pembayaran pajak. Ini juga turut menopang bottom line TPIA menjadi lebih positif di kuartal 1 2023 kemarin. Next slide. Jadi kalau kita lihat industrinya sendiri ini petrochemical, karena kan sebagian besar dari penjualan TPIA produknya ini dikonsumsi oleh pasar domestik gitu ya. Meskipun ada juga yang diekspor tapi masih sedikit sekali. Tapi kita melihat bahwa berdasarkan proyeksi dari beberapa lembaga survei atau lembaga research, salah satunya adalah Nexan, Indonesia ini ternyata punya konsumsi terhadap produk-produk polyethylene dan polypropylen itu termasuk salah satu yang paling rendah di dunia atau dibandingkan dengan regional di dunia lainnya. Jadi ini mengindikasikan atau kita juga bisa memproyeksikan bahwa ke depannya potensi pertumbuhan itu masih ada, masih cukup. Dan ya kita juga melihat ditambah dengan tadi outlook dari harga nafta dan juga minyak mentah yang masih bearish. Nah, sebagai produsen utama atau yang memiliki kapasitas produksi yang terbesar di Indonesia, TPIA ini diharapkan bisa memperoleh manfaat dari kondisi makro industrial yang cukup favorable menurut kita ini. Next slide. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat dari valuasi, sekarang
mungkin kita masih not rated, tapi kalau kita bisa lihat dari valuasinya sendiri, itu diperdagangkan pada sekitar 4,3 kali book value untuk TPIA ini sendiri dan 5,9 kali price to sales. Dan ya memang kalau kita melihat ini sudah termasuk wajar, dan kita bisa lihat juga di grafik yang sebelah kiri itu secara price to book value sudah berada di kisaran rata-ratanya dalam 8 tahun terakhir. Dan juga secara price to sales juga ada di plus 1 standar deviasi dari rata-ratanya di 8 tahun terakhir. Next slide. Ya, bagaimana dengan peers-nya atau emiten yang sama di emiten lain di industri yang sama gitu. Kalau kita melihat, memang ada beberapa di sini yang kita melihat cukup beragam ya, baik itu dari kinerja keuangan. Kalau kita melihat ini ada beberapa yang ROI-nya atau PE ratio-nya itu negatif. Itu karena bottom line-nya masih negatif, masih net loss. Dan juga kita melihat valuasi secara price to book value maupun price to sales itu cukup beragam juga, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Dengan demikian juga ya, ROI-nya juga beragam juga. Jadi untuk yang saat ini kita masih mempelajari dulu dan masih belum menyematkan rating, jadi masih not rated. Ya, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti kalau misalnya sudah ya, karena ini baru terlihat ada perbaikan di kuartal 1 2023 kan ya, setelah tahun lalu itu mengalami kerugian. Nah, nanti seiring dengan juga nanti bisa dibuktikan bahwa akan bisa dipertahankan profitability-nya ini menjadi lebih baik lagi. Tentunya tidak menutup kemungkinan kalau kita nanti juga akan menyematkan rating di TPIA ini sendiri. Demikian dari kami, kembali lagi ke Glenda.